Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas mata kuliah penganggaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatur Reski dengan NIM 191420004, akuntansi S1 kelas A. Baik, telah saya tampilkan di slide. Di sini diketahui bagian A ada lemari tipe CC2 akan diproduksi sebanyak 25.000 unit. Bagian B ada lemari tipe KL5 akan diproduksi sebanyak 30.000 unit. Dan bagian C ada FR8 akan diproduksi sebanyak 35.000 unit. Bagian D di sini ada bahan baku tiap produk. Yang pertama bahan baku kayu yang dibutuhkan sebanyak 2 meter. Yang setiap meternya seharga Rp20.000. Selanjutnya ada melamin yang dibutuhkan sebanyak 1,6 meter yang per meternya seharga Rp25.000 per meter. Selanjutnya ada pipa hias yang dibutuhkan sebanyak 1,5 meter yang per meternya seharga Rp14.000 per meter. Yang ditanyakan di sini anggaran biaya bahan baku. Baik, untuk mengetahui anggaran biaya bahan baku, di sini saya telah menampilkan pada slide terdapat kolom. Yang pertama, biaya bahan baku kayu. Untuk lemari tipe CC2, per unitnya itu membutuhkan 2 meter yang totalnya sebesar Rp50.000. Untuk lemari tipe KL5, per unitnya juga sama memerlukan 2 meter, totalnya sebesar Rp60.000. Untuk tipe lemari FR8, per unitnya membutuhkan 2 meter, totalnya sebesar Rp70.000. Total dari keseluruhannya sebesar Rp180.000, dan sebelumnya harga per unit kayu tersebut sebesar Rp20.000, maka total dari keseluruhan sebesar Rp3.600.000. Selanjutnya untuk biaya bahan baku melamin, untuk lemari tipe CC2 membutuhkan 1,6 meter, totalnya sebesar Rp40.000. Untuk lemari tipe KN5 membutuhkan juga 1,6 meter yang totalnya Rp48.000. Untuk lemari tipe FR8 sama juga memerlukan 1,6 meter yang totalnya sebesar Rp56.000, maka totalnya sebesar Rp144.000 yang harga per unitnya harga per unit melaminnya tersebut sebesar Rp25.000, maka hasil keseluruhannya sebesar Rp3.600.000. Baik, untuk bahan baku pipa hias, lemari tipe CC2 membutuhkan 1,5 meter yang totalnya sebesar Rp37.500. Selanjutnya tipe lemari KL5 membutuhkan 1,5 meter yang totalnya sebesar Rp45.000. Selanjutnya lemari tipe FR8 membutuhkan 1,5 meter yang totalnya sebesar Rp52.500. Total keseluruhannya sebesar Rp135.500 yang harga per unit pipa hias tersebut sebesar Rp14.000 per meter, maka total dari hasil keseluruhan tersebut sebesar Rp1.890.000. Di sini anggaran biaya bahan baku produksi tersebut sebesar Rp9.090.000. Telah saya tampilkan di slide juga. Di sini saya akan menjelaskan jumlah biaya bahan baku langsung produk. Yang pertama untuk produk lemari tipe CC2, bahan baku yang pertama ada kayu. Kebutuhan bahan unit produk sebesar Rp50.000. Harga beli per unit bahan sebesar Rp20.000. Biaya per jenis bahan sebesar Rp1.000.000. Bahan baku yang kedua ada melamin. Kebutuhan bahan unit produk sebesar Rp40.000. Harga beli per unit bahan sebesar Rp25.000. Biaya per jenis bahan sejumlah Rp1.000.000. Dan selanjutnya ada pipa hias. Kebutuhan bahan unit produk sebesar Rp37.500. Harga beli per unit bahan sebesar Rp14.000. Biaya per jenis bahan sebesar Rp525.000. Maka total biaya bahan unit produk untuk lemari tipe CC2 sebesar Rp2.525.000. Untuk produk lemari tipe KL5, bahan baku yang pertama ada kayu. Kebutuhan bahan unit produknya sebesar Rp60.000. Harga beli per unit bahan sebesar Rp20.000. Biaya per jenis bahan sebesar Rp1.200.000. Untuk bahan baku yang kedua yaitu melamin.
Kebutuhan bahan unit produk sebesar Rp48.000, harga beli per unit bahan sebesar Rp25.000, biaya per jenis bahan sebesar Rp1.200.000. Untuk selanjutnya bahan baku pipa hias, kebutuhan bahan unit produk sebesar Rp45.000, harga beli per unit bahan sebesar Rp14.000, biaya per jenis bahan sebesar Rp630.000, maka total biaya bahan unit produk untuk lemari tipe KL5 sebesar Rp3.030.000. Untuk produk lemari tipe FR8, bahan baku yang pertama ada kayu, kebutuhan bahan unit produk sebesar Rp70.000, harga beli per bahan unit sebesar Rp20.000, biaya per jenis bahan sebesar Rp1.400.000. Bahan baku yang kedua ada melamin, kebutuhan bahan unit produk sebesar Rp56.000, harga beli per unit bahan sebesar Rp25.000, biaya per jenis bahan sebesar Rp1.400.000. Untuk bahan baku yang ketiga ada pipa hias, kebutuhan bahan unit produk sebesar Rp52.500.000, kebutuhan bahan unit produk sebesar Rp52.500, harga beli per unit bahan sebesar Rp14.000, biaya per jenis bahan sebesar Rp735.000. Jadi total biaya bahan unit produk lemari FR8 sebesar Rp3.535.000. Maka total biaya bahan unit produk keseluruhan sebesar Rp9.090.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latihan 5.7. PT Mifasol merencanakan memproduksi 20.000 setel kemeja pada tahun 2002. Untuk memproduksi seluruh produk tersebut membutuhkan 2.100 jam kerja langsung. Setiap kemeja membutuhkan 2 meter kain, 20 meter benang, dan 10 buah kancing. Sedangkan harga beli kain diperkirakan sebesar Rp15.000 per meter, benang sebesar Rp300 per meter, dan kancing seharga Rp700 per buah. Gaji satpam pabrik dianggarkan sebesar Rp36 juta per tahun, gaji mandor produksi dianggarkan sebesar Rp60 juta per tahun, sedangkan anggaran biaya pabrik lainnya mencakup biaya penyusutan mesin sebesar Rp24 juta, biaya penyusutan bangunan pabrik sebesar Rp36 juta, dan biaya listrik, air, dan telepon pabrik sebesar Rp48 juta. Berdasarkan data ini, susunlah anggaran biaya overhead perusahaan tersebut dan tentukan tarif biaya overhead perusahaan tersebut dengan menggunakan volume produksi dan jumlah jam kerja sebagai dasar perhitungan. Baik, telah saya tampilkan di slide. Diketahui jumlah setel kemeja yang akan diproduksi sebanyak 20.000 setel kemeja, jam kerja langsung sebanyak 2.100 jam. Bahan baku yang dibutuhkan yang pertama ada kain sebanyak 2 meter, seharga Rp15.000 per meter, benang 20 meter seharga Rp300 per meter, kancing 10 buah seharga Rp700 per buah. Selanjutnya gaji satpam sebesar Rp36 juta per tahun, gaji mandor Rp60 juta per tahun, biaya penyusutan mesin sebanyak Rp24 juta, biaya penyusutan bangunan pabrik sebanyak Rp36.000, biaya listrik, air, dan telepon pabrik sebanyak Rp48.000. Maka yang ditanyakan di sini adalah yang pertama anggaran biaya overhead perusahaan, dan yang kedua bagian B adalah tarif biaya overhead perusahaan menggunakan volume produksi dan jumlah jam kerja. Baik, slide selanjutnya adalah penyelesaian. Untuk jenis biaya yang pertama adalah biaya kain, yaitu perhitungannya sebesar 1 dikali 20.000 dikali 2 dikali 15.000, yang hasilnya sebesar Rp600 juta. Jenis biaya yang kedua adalah benang. Perhitungannya yaitu 1 dikali 20.000 dikali 20 dikali Rp300, hasilnya sebesar Rp120 juta. Untuk jenis biaya yang terakhir adalah kancing. Perhitungannya 1 dikali 20.000 dikali 10 dikali Rp700, hasilnya sebesar Rp140 juta. Selanjutnya untuk menentukan anggaran biaya overhead. Yang pertama jenis biaya. Biaya kain sebesar Rp600 juta, biaya benang sebesar Rp120 juta, biaya kancing sebesar Rp140.000. Untuk biaya bahan penolong sebesar Rp860 juta, gaji satpam pabrik sebesar Rp36 juta, gaji mandor produksi sebesar Rp60 juta, biaya tenaga kerja penolong sebesar Rp96 juta,
biaya listrik, air, dan telepon pabrik sebesar 48 juta rupiah, biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 60 juta rupiah, biaya pabrik lainnya sebesar 108 juta rupiah, maka total keseluruhan anggaran biaya overhead sebesar 1 miliar 60 juta rupiah. Baik, slide selanjutnya adalah untuk menentukan tarif biaya overhead. Yang pertama ada volume produksi. Tarif biaya overhead sebesar 1 miliar 64 juta dibagi dengan 20.000 atau unit yang akan diproduksi menghasilkan sebesar Rp53.200 per unit produk. Selanjutnya jam kerja langsung. Tarif biaya overheadnya sebesar 1 miliar 64 juta rupiah dibagi 2.100 atau jam kerja langsungnya akan menghasilkan Rp506.666,67 rupiah. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.